Halo Sobat Bias, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Siska. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan soal atau membahas soal tryout simulasi UTBK yang ketiga, soal nomor 2 dan soal nomor 4. Langsung aja ya. Oke, soal nomor 2. Setelah menyusun neraca saldo, diketahui perusahaan Adi masih belum mengakui adanya beban bunga atas pinjaman sebesar 1 juta. Perusahaan Adi harus mengakui beban bunga tersebut pada awal periode akuntansi berikutnya. Jurnal balik yang perlu dibuat perusahaan Adi adalah, nah di sini yang ditanyakan adalah jurnal pembalik. Jurnal pembalik itu adalah jurnal yang dibuat atau kebalikan dari jurnal penyesuaian. Berarti sekarang kita harus buat jurnal penyesuaiannya dulu, biar tahu jurnal baliknya seperti apa. Oke, nah ini adalah jurnal penyesuaiannya. Dari bunga yang belum dibayar oleh perusahaan Adi, jurnal penyesuaiannya adalah beban bunga di sisi debit dengan nilai 1 juta dan utang bunga di sisi kredit dengan nilai 1 juta juga. Nah, kemudian berarti jurnal pembaliknya bagaimana? Nah, jurnal pembaliknya adalah seperti ini. Karena jurnal pembalik adalah kebalikan dari jurnal penyesuaian, maka akunnya dibalik. Untuk jurnal pembaliknya, bagian debitnya adalah utang bunga dan bagian kreditnya adalah beban bunga dengan nominal 1 juta. Jadi, jawaban dari soal nomor 2 adalah yang C. Utang bunga di debit dan beban bunga di kredit dengan nilai 1 juta. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Perhatikan gambar kurva penawaran dan permintaan barang berikut ini. Pernyataan berikut yang benar adalah ada opsi A sampai E, dan di situ ada pernyataan yang menerangkan bahwa surplus produsen dan surplus konsumen. Nah, kita perlu tahu surplus produsen itu apa dan surplus konsumen itu apa. Surplus konsumen adalah manfaat yang dicapai konsumen ketika mereka dapat membeli barang atau jasa dengan harga yang lebih rendah dari jumlah maksimum yang bersedia mereka bayarkan. Nah, dari kurva permintaan dan penawaran ini bisa kita lihat kemampuan konsumen itu dilihat dari kurva permintaannya. Nah, kurva permintaan konsumen itu dimulai dari titik A ke titik di sini, yang D. Nah, jumlah maksimal yang mampu dibayarkan oleh konsumen itu adalah di titik A. Kemudian harganya itu berada di titik B. Kemudian, untuk garis yang diarsir, ini merupakan bagian dari surplus konsumen. Jadi kemampuan konsumen membayar di atas harga yang disepakati atau di atas titik keseimbangannya. Kemudian surplus produsen itu apa? Surplus produsen adalah keuntungan yang dicapai produsen ketika mereka dapat menjual barang yang melebihi harga terendah yang bersedia mereka terima. Nah, kalau produsen itu dilihat dari sisi penawarannya. Berarti dari kurva ini kita melihat garis penawarannya dari titik C sampai ada huruf S di sini. Itu merupakan kurva penawaran. Nah, pendapatan yang bersedia diterima produsen ini dimulai dari titik C sampai di titik E ini. Berarti di sini itu merupakan keuntungan atau surplus produsennya. Karena harga yang disepakati atau harga keseimbangannya itu berada di atas pendapatan terendah yang bersedia diterima mereka. Nah, pendapatan terendahnya itu dari C sampai E. Nah, kemudian dari soal ini manakah pernyataan berikut yang benar? Opsi A, ABE disebut surplus produsen. Apakah benar ABE surplus produsen? Surplus produsen itu ditunjukkan dengan CBE. Oke, berarti A salah. Kemudian opsi B, ABE disebut surplus produsen. Nah, di sini ABE adalah surplus produsen. Apakah benar? Ya, tadi surplus produsen adalah harga yang mampu dibeli konsumen. Nah, ABE itu adalah merupakan surplus konsumen. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, sekian pembahasan soal tryout UTBK
Simulasi yang ketiga, apabila ada request materi atau ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar atau DM Instagram Bias Education. Terima kasih, sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.